Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Ma'arif dengan NIM 11940403131, kelas PMI 6C. Saya akan menjawab pertanyaan UTS lisan mata kuliah riset aksi. Yang pertama adalah tentang riset aksi. Riset aksi adalah suatu proses penelitian yang ketika kita melakukan pengolahan data, kemudian kita juga melakukan sebuah pemberdayaan yang mendorong perubahan sosial di masyarakat. Agenda dalam riset aksi yaitu ada dua. Yang pertama adalah pengumpulan data dan kemudian adalah perubahan sosial. Jadi riset aksi itu tidak hanya melakukan penelitian untuk diri sendiri, tapi juga melakukan perubahan sosial di masyarakat yang dengan tujuannya agar masyarakat bisa berdaya. Dan dalam riset aksi ada seorang fasilitator, yaitu seorang yang membantu kelompok memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi atau dalam sebuah struktural. Jadi seorang fasilitator itu tidak masuk dalam struktural masyarakat tersebut, tapi mereka membantu, mendampingi, dan menjadi fasilitator dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama. Kemudian poin C yaitu ada partisipan, yaitu seorang yang ikut dan berperan dalam sebuah kegiatan khususnya di masyarakat. Kemudian poin keempat dari soal nomor 1 adalah pilar-pilar pemberdayaan. Pilar-pilar pemberdayaan yang pertama adalah membangun kesadaran kritis dan visi kehidupan. Yang kedua adalah pilar meningkatkan kapasitas masyarakat sendiri. Kemudian yang ketiga, mengembangkan organisasi dan kepemimpinan. Dan yang keempat adalah advokasi, kebijakan, dan perubahan sosial. Kemudian soal nomor 2 yaitu kenapa belajar riset aksi wajib untuk subjek-subjek. Menurut saya karena riset aksi identik dengan menggunakan metode PRA atau participatory rural appraisal yang mendapatkan pemahaman dengan cara belajar dari, untuk, dan bersama masyarakat. Jadi kita belajar dari masyarakat, bersama masyarakat, dan untuk masyarakat. Kemudian pendekatan ini merangsang partisipasi masyarakat dan peserta program dengan berbagai kegiatan sehingga lebih membantu dalam membuat suatu program. Jadi pembuatan program di masyarakat itu kita melihat masalah yang ada di masyarakat, kemudian merangsang dari masyarakat itu sendiri untuk mencari solusi, dan kemudian kita keluar dari permasalahan tersebut dan menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian soal nomor 3, saya akan menjelaskan 3 dari 8 teknik fasilitasi. Yang pertama adalah pembuatan peta. Pembuatan peta daerah masyarakat setempat digunakan untuk memperoleh pandangan dengan cepat atau informasi dengan cepat tentang apa yang ada di daerah tersebut. Misalnya di daerah tersebut ada masyarakat miskin dan ada masyarakat kaya, itu dibuatkan peta tersebut. Yang menjadi informan dari pembuatan peta tersebut yaitu masyarakat lokal sendiri. Kita yang menjadi fasilitator hanya mendampingi masyarakat dalam pembuatan peta tersebut. Kemudian yang kedua adalah perjalanan eksploratif, yaitu penelusuran wilayah melalui perjalanan di daerah pedesaan bersama perwakilan masyarakat
atau informal yang kredibel untuk mengeksplorasi data sedetil mungkin, sefaktual mungkin, sehingga bisa memudahkan menjadi acuan dalam pembuatan program nantinya. Kemudian yang ketiga adalah transek, yaitu teknik menggali informasi melalui pengalaman ke lapangan dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa tersebut, mengikuti lintasan tertentu yang disiapkan sesuai hasil identifikasi awal melalui teknik pemetaan. Kemudian soal yang keempat yaitu tentang siklus riset aksi menurut Sisdamas. Siklus adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan secara terstruktur. Siklus riset aksi yang pertama adalah soswal atau sosialisasi awal, dilaksanakan pada pertemuan pertama, dilakukan secara formal bersama masyarakat sebagai hasil transek dan observasi peserta. Kemudian yang kedua adalah rembuk warga atau RW, merupakan proses upaya mendorong masyarakat agar melaksanakan penyepakatan bersama dan membentuk program kerja. Kemudian yang ketiga adalah refleksi sosial. Refleksi sosial memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Kita melihat masalah yang ada di masyarakat, dan kemudian mencari akar penyebab masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah indikator pemberdayaan menurut masyarakat. Kemudian setelah kita mengidentifikasi masalah dan kita mengetahui akar masalah tersebut, kemudian kita melaksanakan RKTL atau rencana tindak lanjut. Kemudian selanjutnya adalah pemetaan sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah pemetaan sosial atau proses penggambaran sosial masyarakat yang sistematis serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil masyarakat yang ada pada masyarakat tersebut. Kita menggali informasi sedetil mungkin, bisa kita juga menggali tentang asal-usul desa atau sejarah di dalam masyarakat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah organisasi masyarakat yang dibangun bisa bersifat organik atau yang ada sebelumnya, dan kemudian ada juga yang dibentuk paguyuban atau perkumpulan atau perhimpunan. Organisasi masyarakat itu contohnya adalah ada Karang Taruna di desa atau perkumpulan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah SIPRO atau sinergi program. Di dalam sinergi program itu ada penetapan kegiatan dilakukan secara bersama-sama bersama masyarakat. Kemudian fasilitasi penyusunan proposal oleh penyelenggara dan sinergi dengan musrembang atau musyawarah rencana pembangunan. Kemudian fasilitasi kerjasama dengan swasta dan pemerintahan. Dan yang terakhir adalah menyusun rencana kerja tindak lanjut. Dan selanjutnya ada PEPRO atau pelaksanaan program. Pelaksanaan program juga tindak lanjutnya adalah pengembangan tugas, sosialisasi kegiatan, dan pelaksanaan secara partisipatif, membentuk organisasi pemelihara, menyusun rencana kerja tindak lanjut. Jadi kita menempatkan
warga itu sebagai subjek atau pelaku pemberdayaan, bukan sebagai objek. Karena dalam buku yang saya baca, ketika kita menempatkan masyarakat itu sebagai objek, maka masyarakat itu tidak akan keluar dari ketidakberdayaan tersebut. Kemudian ada MONEV, yaitu monitoring dan evaluasi, yaitu pengembangan warga untuk MONEV, dan laporan pelaksana atau laporan tim pengawas, menyusun rekomendasi dan refleksi bersama, dan terakhir yaitu menyusun rencana kerja tindak lanjut atas program-program yang sudah berjalan. Mungkin itu jawaban UTS saya untuk mata kuliah riset aksi. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada salah kata mohon dibenarkan. Allahumma fiqh wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.